Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya dan kewirausahaan. Konsep karya kerajinan daerah. Kerajinan merupakan salah satu bentuk kesenian atau karya seni rupa yang memiliki nilai tambah yaitu fungsi. Jika karya seni murni adalah untuk kepentingan ekspresif yang merespon isu sosial, politik, lingkungan, dan ekspresi personal seniman. Ada dua kata, yaitu ekspresif dan ekspresi. Ekspresif itu di dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah tepat, bisa memberikan gambaran, bisa juga maksud, gagasan, dan perasaan. Itu ekspresif. Kalau ekspresi itu adalah mengungkapkan atau merespon atau proses menyatakan maksud. Itu kata ekspresif dan ekspresi. Karya seni kerajinan cenderung merespon sumber daya alam dan kekayaan lingkungan untuk menciptakan benda fungsional yang memiliki nilai keindahan. Di sini ada kata benda fungsional. Apa itu benda fungsional? Benda yang dibuat menurut fungsinya. Contohnya membuat meja, ya sudah, membuat meja dengan bentuk meja seperti itu tanpa terlalu menonjolkan keindahannya. Jadi tidak terlalu banyak ukiran di sana, tidak terlalu banyak warna, ya hanya meja dengan satu warna. Itu benda yang dibuat menurut fungsinya. Jadi keindahannya kurang menonjol, ada tapi kurang menonjol. Itu produk fungsional. Sehingga seringkali produk kerajinan memiliki fungsi untuk mengenang suatu daerah. Benar ya? Jadi ada produk kerajinan itu bisa dijadikan sebagai identitas suatu daerah. Seperti itu. Misalkan batik. Batik kan berasal daerah ini itu kan ada daerahnya masing-masing tiap motif. Jadi untuk mengenang suatu daerah. Seperti itu. Nilai keindahan yang terdapat dalam benda kerajinan menegaskan asal daerah tempat karya tersebut tercipta atau siapa penciptanya. Dengan demikian, karya seni kerajinan merupakan cerminan keseharian dari tradisi setempat yang seringkali juga dinikmati sebagai benda identitas suku dari adat dan budayanya. Kalau di daerah Probolinggo ada yang namanya suku Tengger. Di sana ada adat yaitu Kasodoan. Di dalamnya itu ada beberapa budaya di dalam Kasodoan tersebut. Nah, itu sebagai identitas dari suku dari adat dan budayanya. Seperti itu. Nilai fungsi benda kerajinan dapat berlaku secara modern maupun tradisi. Jika menganut fungsi tradisi, maka benda kerajinan tersebut merupakan benda yang sering digunakan dalam upacara adat istiadat. Namun jika fungsi modern, maka benda tersebut memiliki nilai guna yang dapat digunakan dalam keseharian. Oke. Kalau di dalam tradisi, jadi benda-benda kerajinan tersebut hanya atau seringkali digunakan waktu ada tradisi adat istiadat tersebut. Kalau sebagai benda modern, berarti benda kerajinan tersebut digunakan setiap hari. Jadi itu perbedaannya antara modern dan tradisi dari sebuah benda kerajinan atau produk kerajinan.
Dalam unit ini, peserta didik atau siswa diajak untuk menemukan benda-benda keseharian yang memiliki elemen itu bagiannya, elemen budaya, fungsi, dan keindahan. Budaya itu bisa kebiasaan, fungsi itu fungsi dari benda tersebut, terus keindahannya apa? Misalkan ada ukiran, misalkan ada motif binatang, hewan, atau buah-buahan, dan lain-lainnya. Perajin merupakan pencipta atau produsen atau pewaris kerajinan. Perajin itu seseorang yang melakukan kegiatan atau kesibukannya sebagai perajin, ya, pengrajin dan perajin. Oke. Jadi itu yang akan mewarisi kerajinan kepada penerusnya di setiap daerah. Itu namanya pengrajin, orang yang berkecimpung di dunia kerajinan, seperti itu. Nah, itu adalah konsep karya kerajinan daerah. Jadi titik poinnya adalah bagaimana siswa nanti bisa mengenali benda kerajinan yang bersifat tradisi dan modern di daerahnya. Dan siswa dapat mengenali produk-produk kerajinan apa yang masih tetap eksis sampai sekarang di daerahnya. Mungkin di daerahnya ada pengrajin batik. Kalau di daerah Probolinggo ada beberapa macam batik sebagai identitasnya, identitas Probolinggo. Yang pertama adalah batik bermotif mangga, anggur, angin gending. Dan ada di daerah Pucor itu ada pengrajin batik Pancor. Kalau tidak keliru ya, di daerah Pucor itu ada pengrajin batik Pancor. Jadi mungkin ada siswa yang rumahnya di daerah pengrajin Pancor tersebut bisa melakukan atau bertanya-tanya tentang produk kerajinannya. Mungkin dari motifnya itu apa, arti motifnya, mungkin ada historis, pasti ada historisnya mengapa pembatik itu menggunakan motif itu, bisa motif hewan, buah-buahan, dan juga kekayaan alam yang lainnya. Untuk tugasnya, nah ini yang paling disenangi siswa ya, yaitu siswa membuat lembar kerja, di mana di lembar kerja tersebut ada nama, terus setelah itu di bawahnya ada tanggal. Di bawahnya tanggal itu ada keterangan, saya bacakan mungkin ini bisa memudahkan siswa untuk mengerjakan tugas tersebut. Saya bacakan. Selanjutnya berdasarkan info profil tokoh serta keragaman jenis karya kria di atas, silakan para siswa menggali informasi tokoh seniman atau pengrajin yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal dengan menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD sebagai berikut ya, di mana di dalam LKPD itu ada empat kotak. Jadi kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat. Jadi nanti ada 4 kotak. Di dalam 4 kotak itu nanti adalah bagaimana siswa melakukan analisis. Analisis itu menyelidiki terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Itu analisis ya. Jadi menganalisis karakter, bentuk, dan bahan karya kerajinan berdasarkan daerah. Kalau di daerahnya ada pengrajin mebel dan membuat ukiran, misalkan membuat lemari banyak ukirannya, bisa melakukan tanya-tanya seperti itu. Ini ukirannya
bentuknya buah-buahan, ini artinya apa, Le? Seperti itu, tanya. Nanti ukirannya difoto, taruh di keempat kotak tersebut. Difoto, terus di print, setelah itu ditempelkan ke empat kotak tersebut. Misalkan lemari ya, foto dari depan, misalkan di bawahnya ada ukiran juga, di sampingnya ada ukiran, setelah itu dipotong, baru ditempel di buku tugasnya. Di bawah kotak 4 tersebut, ada di bawahnya itu ada nama tokohnya siapa atau nama pengrajinnya siapa, jenis kerajinan produknya apa, misalkan batik, misalkan produk kerajinannya sebagai mebel, misalkan produk kerajinannya sebagai gerabah, terus lokasinya di mana. Jadi untuk lembar kerja peserta didiknya itu ya paling atas nama, di bawahnya nama itu ada tanggal, di bawahnya tanggal itu ada kotak, bisa 4 kotak ya. Di dalam kotak tersebut itu berisi gambar produk kerajinan yang ada di daerah kalian. Bebas produk kerajinannya apa saja. Misalkan di daerah saya ada pengrajin gerabah. Ya sudah, kalian ke sana, minta izin, tanya-tanya, terus difoto produk kerajinannya. Difoto bisa 2 atau bisa sampai 4, maksimal 4 karena kotaknya hanya ada 4 ya. Terus kalian print, digunting, ditempel seperti itu. Terus di bawahnya itu ada, di bawahnya kotak 4 itu ada nama tokohnya siapa atau nama pengrajin, jenis kerajinan itu apa, jenis kerajinan produknya itu produk apa, dan lokasinya di mana. Sesuaikan di daerah masing-masing, bisa desa, bisa kecamatan ya. Oke, sudah itu tentang konsep karya kerajinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya dan kewirausahaan.